Selamat pagi teman-teman Wijaya Trading. Kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para subscribers di kolom komentar. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Wijaya. Selamat pagi Pak Wijaya. Selamat pagi Mbak Dias. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik semuanya. Alhamdulillah. Baik kabarnya? Ya, alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah. Dan ini Pak, sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari subscribers. Ya. Bapak sudah siap untuk menjawab? Oke, silakan langsung aja. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab. Kita akan coba untuk bahas pada kesempatan kali ini. Siap. Silakan. Pertanyaan pertama, jika kita orang Asia bisa trading di sesi Eropa dan Amerika, lalu apa gunanya sesi? Apakah ada kemungkinan orang Amerika trading di sesi Eropa atau sebaliknya? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih Mbak Dias. Saya coba untuk menjelaskan dulu kenapa ada sesi ya. Ada sesi Asia, ada sesi Eropa, ada sesi Amerika ya. Karena masing-masing wilayah ini punya waktu yang berbeda, sehingga mereka jam kerjanya pun berbeda. Indonesia dengan Amerika berbeda. Mungkin di kita malam hari, di sana siang hari, atau sebaliknya. Sehingga ada sesi market tersendiri ya, sesuai dengan jam kerja masing-masing. Indonesia normalnya kan jam 8 mungkin sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Kalau kita menggunakan waktu Indonesia siang hari kerja di sini, maka di sana bisa malam hari ya. Karena kita ini ibaratnya hanya mengikut pasar besarnya. Siapa itu pasar besarnya? Di sana ada pasar Amerika, di sana ada pasarnya London, ada pasarnya Jerman dan sebagainya, termasuk pasar-pasar besar yang lain, di mana pasar besar ini bisa dari korporat, bisa dari pengusaha besar yang punya perusahaan dengan ikut andil di dalamnya, artinya bisa menggerakkan market dengan modal yang ada di sana. Contohnya ada City Corporation atau City Group, kemudian ada HSBC dan sebagainya. Nah, dari pemain-pemain besar ini atau dari big player yang ada ini, maka tentu mereka menyesuaikan dengan jam mereka masing-masing ya, menyesuaikan dengan jam kerja masing-masing ya, sehingga dipisah menjadi jamnya Eropa, jamnya Asia, jamnya Amerika. Di pagi hari banyak didominasi oleh sesi Asia ya, jadi ada Jepang, ada Cina dan sebagainya ya. Ini masuk dia di kelompoknya sesi Asia ya. Jam-jam Asia itu jam kerjanya begitu. Kemudian ada sesi Eropa ya. Sesi Eropa itu sudah mulai Eropa masuk, Uni Eropa masuk ya. Uni Eropa itu masuk ketika jam-jam 2 siang ya, jam 2, jam 3 dan sebagainya sampai jam 10 malam. Kemudian jam 7 malam sampai jam 3 pagi dini hari itu Amerika masuk di sana ya. Kenapa kok tidak sama? Memang jam masing-masing kan punya waktu yang berbeda, artinya punya jam kerja yang berbeda. Ya, betul. Nah, secara umum pasar ini yang mendominasi adalah Eropa dan Amerika, sehingga tadi pertanyaannya kenapa harus ada sesi ya. Kalau tidak ada sesi, tentu yang orang Indonesia pasarnya buka malam, padahal bank di Indonesia itu bukanya siang, tidak ada jam bukanya malam gitu loh. Transaksi atau trading itu sebenarnya yang menggerakkan transaksi yang ada itu adalah perbankan ya. Sementara kalau trader itu kan cuma dompleng gitu ya. Yang secara umum pertukaran mata uang, kemudian pertukaran mungkin ada jual beli saham dan sebagainya, itu pelaku utamanya adalah perbankan. Sehingga ketika tahun 98 ketika ada krisis moneter, siapa yang pertama dirugikan? Perbankan ya. Waktu itu yang banyak dirugikan adalah banknya Inggris ya. Sementara spekulan, sementara trader itu kalau dia ya punya modal yang besar ya bisa saja ngambil keuntungan dari sana. Tapi bukan berarti kalau dia untung ngambilnya dari yang rugi ya. Tetapi
bank lah yang sebenarnya menjadi pengendali di sana, ya, sehingga ada suku bunga, sehingga ada nanti informasi data tenaga kerja dan sebagainya, semuanya nanti yang mengatur adalah bank sentralnya. Nah, tadi pertanyaannya kemudian apa gunanya kita ada sesi di sana? Ya sangat berguna sekali sesuai dengan jamnya tadi. Bank di Amerika, bank di Eropa, jam operasionalnya jam-jam itu. Nah, kita yang trader ini tentu hanya mengikuti jam-jam pemain besar ini, ya. Kita ini tidak ada punya kekuatan, apalagi ya trader-trader kecil seperti kita ini kan tidak ada kekuatan di sana untuk menggerakkan. Yang menggerakkan itu adalah pasar besarnya. Dari 3 sesi yang ada, ya, berarti orang Amerika bisa di sesi Asia atau di Eropa bisa saja. Hanya saja pelaku utamanya perbankan itu kan jam kerja operasional sesuai dengan jam kantor itu baratnya, ya. Kalau mereka pagi jam 8 sampai jam 4, ya itulah jam operasional, jam kantornya. Sehingga itu menjadi satu sesi pasar gitu, ya. Orang-orang Amerika, orang-orang Eropa itu punya itu tadi, ya, punya perputaran waktu yang sesuai dengan kondisi mereka, ya. Di Indonesia juga sama, sehingga ada 3 sesi tadi. Jepang termasuk sesi Asia, di mana dia, kalau kita lihat di sesi Asia bukan berarti nanti tidak bisa di Eropa, bisa saja. Ibaratnya pasar kan 24 jam, ya. Pasar ini bergerak 1 hari 24 jam, tidak berhenti. Nanti sambung nyambung tadi, ya. Mungkin pagi yang paling banyak dominasi oleh Asia tadi. Kalau di pasar konvensional itu kan ada mungkin di sebelum jam utamanya, pasar tradisional kan ada jam, mungkin jam utama kalau pasar malam, ya, itu mungkin jam 7 malam. Nah, di awal-awal itu kan ada, sebelum itu ada kan penjual-penjual banyak sekali, ya. Tapi bukan berarti tidak bisa kita bisa beli di malam hari, bisa saja jam 1 malam pun ada gitu. Hanya saja pelakunya kan tidak banyak gitu, ya. Sementara puncaknya di sesi Amerika, Asia, Amerika dan Eropa itu di malam hari itu. Kalau di pasar konvensional jam 7 malam itulah semua pedagang besar itu masuk semua, sehingga harga itu banyak. Kita tinggal memilih harga murah ada, harga lebih mahal ada. Di situ bedanya, dan kita kenapa ada sesi, ya, sehingga trading ini bisa 24 jam. Karena sambung nyambung, Asia selesai, kemudian Eropa selesai dari Amerika dan seterusnya. Kecuali weekend, ya, kecuali hari Sabtu dan Minggu. Apakah kalau Sabtu Minggu itu pasarnya berhenti? Enggak, pasar itu 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Kenapa kalau di Sabtu Minggu itu tidak gerak, ya, chartnya? Kalau Sabtu Minggu itu tidak gerak karena meta tradernya berhenti, tapi pasarnya berjalan terus. Kemudian kenapa di Sabtu dan Minggu berhenti? Karena pelaku utama perbankan itu tutup hari Sabtu Minggu jam kantornya, sehingga MetaTrader mengikuti pasar besarnya. Ada sebagian broker yang menerapkan hari Sabtu Minggu masih ada, gitu, ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Iya, ya, Pak. Berarti kalau misalnya orang Indonesia mau trading di sesi Amerika bisa, ya, Pak? Tinggal menyesuaikan jam kerjanya saja, ya, Pak? Bisa saja, karena di Indonesia misalkan siang hari kita kerja, kemudian kita mau masuk di sesi Asia, tentu mengganggu aktivitas harian kita, ya. Jadi kita bisa ikut trading sesudah jam kerja utama kita. Mungkin kita jam kantor atau jam dagang atau jam usaha apapun, setelah selesai pagi sampai sore, mungkin malamnya kita bisa ikut sesi Eropa atau Amerika itu, ya. Paling tidak masih ada peluang untuk kita masuk di sana. Itulah trading, jadi buka 24 jam. Ya. Ada lagi, Mbak, mau ditanyakan? Ya, itu. Ya, sudah jelas, Pak, jawaban dari pertanyaan pertama.